Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran Al-Quran Hadis, yaitu tentang hukum nun sukun dan tanwin. Terlebih dahulu mari kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hukum nun sukun dan tanwin. Nah, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, maka hukumnya ada 4. Ada izhar, ada idgham, ada iqlab, ada ikhfa. Untuk itu mari kita simak pembahasannya. Yang pertama, izhar atau bisa juga izhar halqi ya. Kenapa izhar halqi? Karena huruf-huruf izhar itu adalah huruf yang di tenggorokan atau di halak, huruf halak. Menurut bahasa, izhar artinya jelas atau terang. Kalau menurut ilmu tajwid, izhar ialah apabila nun sukun atau tanwin ya, an, in, un bertemu dengan salah satu huruf halqi yang 6, yaitu hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Nah, itu huruf izhar. Nah, jadi cara membaca nun sukun atau tanwin itu dengan jelas. Tidak boleh berdengung apabila diiringi oleh salah satu huruf yang 6 tersebut. Contoh, nun sukun bertemu dengan huruf izhar ya. Hamzah misalkan. Fa amma man a'ta wattaqa. Di situ yang digaris bawahi adalah nun mati ketemu hamzah. Man a'ta, jelas nunnya dibaca. Man, tidak disamarkan. Kemudian contoh yang ha. Min tahtihal anhar. Anhar, nun matinya jelas, tidak disamar-samar. Kemudian ain. Min ainin aniyah. Min ainin ya. Kemudian ha. Min hasanatin. Yang ghain min ghillin. Jangan mil, jangan. Diizharin aja, dijelasin. Min ghillin. Kemudian yang kha. Wa amanahum min khauf. Min khauf di situ. Nah, kalau contoh yang tanwin ketemu huruf izhar. Contoh yang hamzah. Ta'amun illa min dhari'. Ta'amun. Tuh, di situ ada tanwin dhammah ya. Kemudian yang ha. Salamun hiya hatta. Salamun hiya. Bukan salamu, bukan salamu, tapi salamun. Kemudian yang ain. Fi jannatin aliyah. Kemudian yang huruf ha. Tasla naron hamiyah. Naron hamiyah. Di situ jelas ya. Ghain. Lahum ajrun ghairu mamnun. Ajrun. Di situ. Kha. Mithqala dzarratin khairan yarah. Jadi seperti itu bacanya ya. Jadi nunnya dibaca jelas, tidak disamar-samarkan. Yang selanjutnya adalah idgham. Idgham itu terbagi 2. Ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah. Nah, kalau idgham bi gunnah menurut bahasa, idgham artinya memasukkan, sedangkan gunnah artinya dengung. Jadi menurut istilah ilmu tajwid, idgham bi gunnah adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham yang 4, yaitu ya, nun, mim, waw. Sering disebut yanmu. Nah, maka hukum bacaannya disebut idgham bi gunnah. Adapun cara membacanya dengan meleburkan bunyi huruf yang pertama kepada huruf yang berada di hadapannya sehingga terdengar dengung. Dibacanya ditahan 2 harokat. Contoh, ya. Faman ya'mal, bukan faman ya'mal. Ya, jadi dileburkan nunnya ke ya. Faman ya'mal dengan dengung dibawa ke hidung dibacanya. Jangan famay ya'mal tapi famay ya'mal. Kemudian contoh nun. Fadzakir in nafa'atiz zikra. Contoh mim. Mim marqadina. Jangan mimar tapi ditahan 2 harokat. Wow. Min waraihim muhit. Kemudian
Ada juga yang dikecualikan ya. Dalam idgham ini ada pengecualian, yakni bila nun sukun itu terdapat dalam satu kata, maka tidak berlaku lagi bacaan idgham, tapi kembali menjadi bacaan izhar, artinya jelas. Contoh, bunyanun, nunnya kan di tengah tuh. Ya, bunyanun itu satu kalimat atau satu kata. Nah, di situ nunnya dibaca jelas, tidak dileburkan. Bunyanun. Kemudian qinwanun, bukan kiwanun, bukan. Qinwanun karena satu kata. Sinwanun, dunya gitu ya. Jadi hanya kata-kata itu yang dibaca izhar. Walaupun misalkan nun mati ketemu ya, tapi kalau yang satu kalimat, satu kata maksudnya, kalau dalam bahasa Arab itu satu kalimat itu satu kata ya. Nah, itu dibacanya izhar, tidak didengungkan atau tidak dileburkan. Selanjutnya, pembagian idgham yang kedua adalah bila gunnah. Bila gunnah artinya tidak dengung. Jadi menurut istilah, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf idgham bila gunnah, yaitu lam dan ro, maka hukum bacaannya ialah idgham bila gunnah. Cara membacanya sama dengan sebelumnya, yaitu dileburkan, namun tidak didengungkan. Jadi nunnya itu dilebur ke huruf lam atau ro, tapi tidak dengung. Contoh, huruf nun mati ketemu lam, yubayyin lana, nunnya sudah tidak ada lagi, lebur. Yubayyin lana, tapi tidak didengungkan. Kemudian contoh lagi dari tanwin ya, khairul lakum. Contoh nun mati ketemu ro, mir rabbik. Jadi tidak ditahan dua harokat, dia biasa aja, tidak didengungkan. Ghafurur rahim. Begitu pembacaan idgham bila gunnah. Selanjutnya yang ketiga adalah hukum iqlab. Nah, menurut bahasa, iqlab itu artinya membalik atau menukar. Menurut istilah, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, jadi huruf iqlab itu cuma satu, yaitu ba, maka hukum bacaannya disebut iqlab. Cara membacanya ialah bunyi nun sukun atau tanwin berubah menjadi bunyi mim, ditahan dan digunnah atau dengung dengan dua harokat. Contoh ya, nun mati ketemu huruf iqlab, kalla la yumbadanna fil hutamah, la yumbadan, nun mati ketemu ba, kita bacanya bukan layun badan, bukan layung badan, tapi layung ke mim. Dan bibir kita ketika mengucapkan yung badan tidak terlalu menempel antara bibir atas dengan bibir bawah, ada jarak sekitar satu kertas ya, jadi tidak nempel banget. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Kemudian contoh lain, illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah, min ba'di gitu. Fi kulli sumbulatin yawma idzin bi jahannam jazaa'an bima kanu wa anta hillum bihadzal balad. Nah, itu contoh pembacaan iqlab. Selanjutnya hukum yang terakhir adalah ikhfa. Menurut bahasa, ikhfa itu artinya samar atau sembunyi. Sedangkan menurut istilah tajwid, ikhfa adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang 15, maka hukumnya adalah ikhfa. Nah, yang 15 itu apa aja? Ada huruf ta, tha, jim, dal, za, zai, sin, sya, so, bod, to, zo, fa, qaf, sama kaf. Cara bacanya adalah samar-samar, jadi tidak jelas kedengarannya antara izhar dengan idgham. Jadi izhar enggak, jelas enggak, idgham juga enggak, jadi samar. Dan dibacanya ditahan dua harokat. Contoh, huruf to ya. Di sini tanwin ketemu to. Zurriyatun thayyibah. Kemudian huruf zo, falyanzur, fa,
maradun fazadahum. Huruf qaf yanqalibun. Huruf kaf nasibatin kadhibah. Contoh huruf zai wa ma unzila. Contoh sin kalimatun sawa. Shin faman syaa. Sad qauman salihin. Huruf dha min dhari'. Huruf ta wa antum tutla. Huruf sa azwajan thalathah. Huruf jim min ju'. Huruf dal indallah. Huruf za yatiman za maqrabah. Nah, itulah contoh bacaan daripada ikhfa. Nah, perhatian juga ketika membaca ikhfa ada yang tebal dan ada yang tipis juga. Maksudnya gimana? Dilihat dari cara pembacaannya. Dan kita lihat dulu huruf setelah nun atau tanwinnya itu apa. Dibaca tipis ketika hurufnya yang bukan huruf isti'la atau yang bunyi o-nya. Nah, misalkan huruf to berarti itu dia bacanya tebal. Zurriyatun thayyibah, bibir kitanya mempersiapkan untuk huruf to. Jadi ketika diikhfakan bibir kitanya membuat bulat. Beda dengan huruf ta misalkan. Wa antum, bibir kitanya senyum, tidak mencucu. Wa antum azwajan salasah. Jadi jangan azwajan, jangan, bibir kitanya jangan dimencucu, jangan. Itu untuk yang tebal itu untuk huruf to, zo, ko, so sama bo. Selainnya itu tipis. Contoh nih huruf do ya, nun mati ketemu do dibacanya tebal. Min dhari'. Bibir kitanya ketika mempersiapkan ke huruf do, bibir kitanya mulai mau huruf do, mengucapkan huruf do kan bibir kitanya mencucu. Do mil, bukan mil dhari', tidak senyum tapi tidak nyengir ya, tapi bibir kitanya agak ke depan. Mil dhari' gitu. Paham ya? Silahkan setelah ini dipraktekkan hukum bacaan yang telah kita pelajari hari ini di tilawahnya masing-masing ya. Selamat belajar. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.